Oke guys, hari ini tuh lagi pengen bahas something atau pengen punya temen diskusi sama something yang lagi viral. Nah, aku tuh lagi lihat teman-teman Greenpeace dan aktivis lingkungan yang lagi menyuarakan Raja Ampat. Jadi tuh nggak sengaja tadi pas scrolling TikTok muncullah notifikasi dan video kalau ada orang yang menyuarakan Save Raja Ampat karena di sana ternyata ada penambangan nikel. Nggak kebayang ya gimana Raja Ampat yang begitu indahnya tuh terus tiba-tiba pulaunya itu ditambang, guys. Bener-bener aku juga nggak tahu, padahal tuh sebenarnya pulau impian aku. Pengen banget bisa pergi ke Raja Ampat karena keindahan alamnya yang masih alami, yang masih asri, yang semuanya tuh masih terjaga. Tapi tiba-tiba ada penambangan nikel di sana gitu. Nah, aku tuh pengen banget diskusi sama seseorang, tapi karena aku tinggal di lingkungan orang yang kalau diajak diskusi jawabannya always nggak tahu, jadi aku tuh nggak bisa untuk dapat pencerahan. Aku ngobrolnya sama ChatGPT. Nah, biasanya ChatGPT lebih banyak ngasih masukan gitu ke aku. Kayaknya dia tahu semuanya deh ya. Kita mau coba ajak dia diskusi tentang Raja Ampat. Oke? Kita kasih promnya ya. Yang pertama, sejak kapan tambang nikel di Raja Ampat beroperasi? Oke, dia bisa mengumpulkan data-data beritanya. Searching the web. Oke, kita lihat apakah ChatGPT bisa diajak diskusi, guys. Oke, kita baca ya. Tambang nikel Raja Ampat khususnya di Pulau Gak mulai beroperasi sejak tahun 2018. Operasi ini dilakukan PT Gak Nikel, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang atau Antam. Sebelumnya, PT Gak Nikel punya izin operasi produksi pada tahun 2017 setelah melalui proses perizinan dan persiapan sejak tahun 1998. Wow. Sejak memulai operasinya, PT Gak Nikel telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara hingga tahun 2024. Perusahaan ini telah menyetor pajak dan penerimaan negara PNBP sebesar lebih dari 2,6 triliun. 2,6 triliun itu per tahun atau per pajak dari pertama berdiri ya? Kalau dia per tahun, kalau dia sejak dari pertama diri ya sedikit banget orang yang korupsi aja bisa 200 triliun lebih ya kan. Bentar. Oke, nama aktivis ini juga menimbulkan kontroversi. Beberapa kelompok masyarakat adat dan organisasi dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak ekologis dan sosial dari kegiatan tambang di wilayah yang dikenal dengan kawasan konservasi dan pariwisata bahari dunia. Wow, kawasan konservasi dan pariwisata bahari dunia ditambang. Oh my god. Sebagai respon, pada 5 Juni 2025, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mencabut sementara izin usaha pertambangan PT Gak Nikel untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan tata ruang. Izin undang pertama sementara nih. Ini dari tahun 1998, cuy. Ternyata persiapannya itu bukan waktu yang sebentar loh. Gak Nikel yang menghormati keputusan tersebut dan siap memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi. Perusahaan juga menegaskan bahwa operasional mereka berada di luar kawasan konservasi dan telah sesuai dengan tata ruang daerah. Wow. Yang aku dapat info dari ChatGPT sih ini aja, ini source-nya. Kita coba buka ini dari kumparan.com, dari suara.com. Oke. Apalagi promnya ya biar bisa kita
Oke, searching the web. Jadi dia tuh ngumpulin dari web-web gitu berita-berita. Greenpeace telah aktif menyuarakan kekhawatiran. Kenapa aku cari Greenpeace, teman-teman? Karena Greenpeace ini salah satu organisasi seperti WALHI gitu. Kalau di Indonesia itu namanya Wahana Lingkungan Hidup. Nah, Greenpeace ini dia tuh aktivis lingkungan, organisasi lingkungan tuh tapi dunia gitu. Jadi kita pakai ini aja karena biasanya mereka akan menyuarakan lingkungan dan masyarakat adat. Greenpeace Indonesia telah aktif menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Organisasi menyorot bahwa penambangan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gak, Kawe, Manuran, Batang Pele, ini bener banget bacanya, Batang Pele, dan Manyaifun melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetapkan bahwa pulau kecil seharusnya dilindungi dari aktivitas industri ekstraktif. Greenpeace juga mengkritik hilirisasi nikel yang dianggap memperparah krisis iklim karena masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara serta menyebabkan deforestasi dan pencemaran laut. Benar. Sebagai bagian dari kampanye mereka, Greenpeace menggelar aksi protes di Konferensi Mineral Kritis Indonesia 2025 di Jakarta. Yang menarik perhatian media dan publik, 4 aktivis Greenpeace sempat diamankan oleh polisi selama aksi tersebut, namun kemudian dibebaskan tanpa tuduhan. Greenpeace juga bekerja sama dengan masyarakat adat dan organisasi lokal seperti Aliansi Jaga Alam Raja Ampat untuk menolak ekspansi tambang nikel di wilayah tersebut. Mereka menekankan bahwa aktivitas tambang mengancam keanekaragaman hayati yang luar biasa di Raja Ampat, yang dikenal sebagai surga terakhir di bumi dan telah ditetapkan sebagai geopark global oleh UNESCO. Melalui kampanye dan aksi protes, Greenpeace berupaya mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin tambang di Raja Ampat dan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan konservasi yang vital bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Aku setuju sih, aku dukung sini. Harus banget ya. Ini source-nya dari. Terus apalagi yang mau kita diskusikan tentang Raja Ampat ya? Kira-kira ChatGPT bisa nggak ngambil foto terbaru dari Raja Ampat? Kita coba ya. Jadi anggap aja kita itu kalau ngobrol sama ChatGPT, anggap aja kita tuh belum searching di Google atau belum searching berita. Jadi Raja Ampat telah menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap lingkungan dan Pulau Gak, salah satu pulau utama yang ditambang oleh PT Gak Nikel, mengalami perubahan ekologis yang mencolok. Dampak lingkungan di Pulau Gak, deforestasi dan kerusakan habitat. Aktivitas penambangan telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.200 hutan mangrove di Pulau Manyes. 1.200 cuy. 1 hektar aja luas. Keliling 1 hektar tuh ya capek. Yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Dan pencemaran laut, kadar logam berat seperti nikel dan kobalt. Nah, ini nih yang biasanya tuh kayak gini nih, yang begini-begini nih. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup katanya mau diuji lab air kandungan apanya gitu, tapi nggak pernah ada biasanya. Cuma diambil sampelnya, terus nanti kalau misalnya udah cuma diambil sampel terus nggak ada rilisnya, hasil penelitiannya, hasil uji labnya gimana, nggak ada. Kalau dari sana harusnya kan, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup harusnya mereka bisa dong ya, kalau cuma sekadar ngecek kadar nikel dan kobalt di tercapai. Kalau di sini tuh kayaknya nggak ada sih.
5 kali batas ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini mengancam spesies laut seperti hiu karpet dan parimanta. Gila ya. Sedimentasi dan terumbu karang limbah tambang yang terbawa air hujan menyebabkan sedimentasi yang menumpuk. Ya betul sekali, menghambat fotosintesis dan mengganggu habitat ikan. Benar, sedimentasi sih yang bikin ini karena kan lumpur. Respon pemerintah dan perusahaan menanggapi keluhan tersebut pada 5 Juni, Menteri SDM memutuskan untuk penghentian sementara, cuma sementara aja. Pandangan masyarakat dan aktivis masyarakat dari organisasi lingkungan dari Greenpeace menolak aktivitas di Jawa. Ini masih sama, ada fotonya. Coba kita sekolahin dulu ChatGPT. Apakah dia bisa menampilkan foto? You are giving feedback on a new version of GPT. Oke, respon oke. Ini dia ada 2 referensi. So, berikutnya foto terbaru kondisi pulau di Raja Ampat yang terdampak tambang nikel. Nah, ini sumbernya Pulau Gap. Ini dari Detik Finance Detik. Ini dari Batam New Asia. Ini jadi si ChatGPT itu ngumpulin data-data. Jadi yang pertama, ini deforestasi areal tambang di Pulau Gak, ini sama ya. Terus yang gambar yang kedua itu sedimentasi di garis pantai, ini sedimentasi di garis pantai. Oh, yang ini perubahan warna air laut akibat sedimentasi. Ini kawasan pantai tertutup lumpur. Oh, ini maksudnya ya, biasanya kan hijaunya cerah, sampai sini masih lumpur. 3, tambang di atas tanah terbuka. Oh, ini. Tambang di atas tanah terbuka, terus kelihatan keruh dan limpasan sedimen. Nah, kalau hujan kan dia pasti limpas ya, nggak mungkin enggak. Terus harus aktivitas tambang. Halus itu mah. Karena aku di Kalimantan jadi ya udah paham lah. Di sini juga banyak tambang. I prefer to this response. Oke, kondisi terkini Pulau Gak mulai deforestasi parah gitu ya Allah. Sedihnya ya kalau dengar kayak gini guys. Kalian ngobrol sama ChatGPT aja deh. Kita sekolahin dulu sih anunya. Nomor 2, warna kawasan pantai tertutup lumpur. Dari Kompas. Oke, I prefer this spot. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Raja Ampat yang telah ditambang terutama Gak, Kawe, Manuran, dan Batan Pelei menunjukkan dampak lingkungan signifikan, hilangnya hutan mangrove, kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, hingga masalah sosial dan kesehatan bagi warga. Ini jadi alam serius. Iyalah kalau misalnya ikannya misalnya gitu kan, ikannya terkontaminasi dengan logam, jadi ikan itu mereka mungkin tidak mati, tapi kemungkinan ikan itu bermutasi gitu. Jadi ikan yang sudah bermutasi itu mengandung logam, dan itu kalau dikonsumsi sama manusia pasti akan mempengaruhi kesehatan juga karena ikannya mengandung logam. Ya, ini sangat parah sih. Oke, sampai di sini aja diskusi kita malam ini. Nanti kita diskusi hal-hal lain lagi bareng ChatGPT. Oke.